lean not on our understanding, but His. Halo Fuse Family, apa kabarmu teman-teman? Mari saya ajak hari ini kita mau meninggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari angkat suaramu teman-teman, katakan pujian syukurmu hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku diberi kuasa bagi Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan.
katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Mari sekali lagi katakan, sungguh besar, haleluya. Ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah.
setia Tuhan pada panggilan-Mu, Yesus. Haleluya. Kami mau setia Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah-Mu, Yesus. Mari dengan segenap hatimu katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Harap kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Mari dengan segenap hatimu sekali lagi katakan, kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan. Hai Fuse, apa kabar semuanya? Welcome back to Fuse Online Service. With me here, Gary di sini. Looking forward to share with you one of the greatest news today, which is actually I'm gonna share something about the perfect guide. Before that, I just wanna welcome everyone yang mungkin baru pertama kali hadir di sini dan juga mungkin some of you yang penasaran Fuse itu apa, or probably you guys just wanna look. You guys need a family, probably looking for a safe place to share, to just open up. Support system, that's Fuse is all about. Kita ada weekly meetings via Zoom, karena sekarang during this pandemic time. Please check our Instagram at Fuse Jakarta, right? Or our YouTube channel as well, Fuse Jakarta Official. Alright, let's start this. Mari kita mulai dengan doa ya. Oke. Lord Jesus, we thank you for today. Terima kasih Tuhan untuk semuanya kami ada di sini. Lord, today we're gonna discuss about something that's very important and dear to our life, which is our guide. Who is it? We're gonna find out. But before that, please open our mind, please open up our hearts, please open up our ears, so that we can really understand, we really get something out of it, dan kami benar-benar bisa belajar
sedikit lagi mengenai Kristus. Thank you Jesus, we're looking forward for today. In the name of Jesus we pray, semua katakan, Amen. Oke, tadi saya udah mention beberapa kali, we're gonna talk about the perfect guide. Nah, alright, mungkin sebelum saya masuk, I'm gonna share you this one story, right? So, selama pandemik ini, last year, right, saya demen otomotif dan saya mulai tertarik nih naksir sama yang namanya New Jimny. Mobil namanya New Jimny, Suzuki Jimny. Right? Ini mobil lucu, menarik, ya kan? Bentuknya kotak, kecil, irit. Nah, by default semua mikirnya, wah ini mobil enak sekali nih untuk dipakai di kota, ya kan? Jalan pas lagi macet, terus udah gitu dia smooth juga, ya kan? I think it seems like a perfect city car. Oh ya udah, and then I bought it. Nah, menariknya adalah most people will think that, oh ya udah ini mobil biasa aja, enak, lucu gitu kan, ya udah. So until one day, teman saya ada yang ngajak, Ger, you know what, let's try off-roading with the Jimny. I was like, aduh nggak berani, gimana gitu kan, mana bisa mobil sekecil gini gitu loh. Ini mobil kecil banget, rodanya kecil, bannya tipis, whatever, dan lain-lain gitu kan. Nggak kuat, mesinnya juga kecil. Udah, coba aja. Oh ya udah, pas di sana ternyata ada orang yang expert. Terus dia kasih tahu, you know what, your Jimny itu actually 4x4. 4 roda bisa jalan, dan your Jimny, the new Jimny, itu adalah salah satu mobil 4x4 terbaik untuk off-road saat ini. Karena ringan. Dan juga 4x4-nya bagus. Ada teknologi dan lain-lain. Oh ya udah, oke. Wah menarik juga ya. Nah yang kerennya lagi, akhirnya saya sambil cobain off-roadnya, terus diajarin juga, oh ini cara pakainya ini, pakai ada di vlog yang pakai ABS dan lain-lain. Ada yang namanya low gear, high gear, dan lain-lain gitu ya. Nah ini menarik banget. Kalau misalnya saya nggak ketemu sama orang ini, saya mungkin nggak akan bisa tahu potensi yang sebenarnya dari mobil yang saya beli. Ya. Saya cuma bakal pakai ya udah di aspal aja ya kan, ya udah biasa, mobil biasa. Tapi because of that guide, that expert yang kasih tahu saya ini mobil kapabilitasnya bisa sampai seperti ini, wow, the rest is history. Mulai dari sejak saat itu sampai sekarang udah setahun lebih, right? I love off-roading. Sampai bisa bawa anak, istri, ya kan, teman-teman, kita bisa piknik di atas gunung, di hutan, dan lain-lain. I mean like, can you imagine just because I know something that I previously don't know. Karena ada guide, ada orang yang expert yang kasih tahu tentang this car, potensi sampai seberapa jauh. And that's what we're going to talk about, right? Itu tadi saya ngomong tentang mobil, tapi kalau misalnya we're talking about your spirituality, Christianity, God apparently already prepared a perfect guide for all of us. Right? Siapakah itu? Nah, kalau misalnya dibilang di sini, the difference adalah ini. Let's read di Yohanes 16 ayat 7. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. Wow, Tuhan mengirimkan seseorang pribadi untuk membantu kita. Makanya kenapa Tuhan Yesus perlu pergi dari dunia ini. Right? Siapakah itu? Jawabannya I think very straightforward, yaitu di Yohanes 14, 16-17. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. Di sini dibilang, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, kalau misalnya Dia akan memberikan kita seseorang helper, pribadi yang membantu kita. Guide. Who is it? Ternyata disebutnya the Spirit of Truth, atau kita lebih sering dengarnya the Holy Spirit, Roh Kudus. Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang dimana dunia tidak bisa menerima karena berbeda. Right? Karena nggak tahu, dunia nggak ngerti tentang Spirit, tentang Roh Kudus. Nah di sini keren banget ya. Yohanes 3 ayat 6. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Kalau yang namanya dunia akan hanya tahu dunia, kedagingan. Tapi dengan adanya Roh Kudus kita mulai bisa tahu our spirit, the Spirit, right?
Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, di dunia ini ada 3 tipe manusia, simpelnya begitu. Satu adalah orang yang nggak kenal Kristus, yang belum bertobat, normal, non-believers, right? They just do whatever they want, doesn't matter, right? Yang kedua adalah orang-orang yang identify themselves sebagai orang Christian. But, mereka mungkin pergi ke gereja, aktif dan lain-lain, but, kalau misalnya ditanya, what about their faith? Apakah mereka benar-benar mengenal Kristus? Apakah mereka benar-benar percaya? Dan bagaimana apakah mereka benar-benar ngerti mengenai firman Tuhan, mengenai kebenaran? Mereka mungkin masih bertanya-tanya. Jadi mereka menjadi Kristen karena mungkin dari lahir, mungkin karena tuntutan, mungkin karena ya udahlah, daripada nggak ada, mendingan ada gitu kan harus berhidup beragama gitu ya, karena agama kasarnya. Nah tapi ada this third person, which is yaitu adalah orang yang benar-benar menjadi Christians by faith, karena iman. Nah iman ini biasanya adalah orang-orang yang bukan cuma mereka mau punya agama Kristen, tapi mereka yang sudah mengalami, they already experience the Holy Spirit. Beda banget. Pernah nggak sih kita mungkin udah Kristen udah lama. Right? Saya ada satu teman, Kristen udah lama, udah pernah pelayanan, whatever dan lain-lain. Kristen udah lama, tiba-tiba di bulan Januari kemarin, dia kena COVID. Pada saat kena COVID, what happened adalah di situ benar-benar menjadi suatu turning point in his life. Right? Dia lagi di Bali, kena COVID gitu kan. Repot dan lain-lain, ya udah dijalanin dan lumayan berat waktu itu. Ada gejalanya, sampai akhirnya dia sembuh. Pada saat dia sembuh, di situ dia benar, during that time, dia benar-benar kayak membuka hati dia, benar-benar menyerahkan semua ke Tuhan. Dan di situ tuh Tuhan tuh kayak tiap hari bukain mengenai kebenaran-kebenaran. Pada saat dia recover, he is a changed man. You know what? That guy is still the same guy. Tampangnya tetap sama, bentuknya tetap sama gitu kan. But tiba-tiba dia sekarang bisa dengan mudahnya ngomong mengenai kebenaran. Ngomong mengenai Kristus, ngomong mengenai apa yang dia alami. Dia bisa sharing, bisa testimoni dengan simpelnya. Right? Bayangin, reasonnya kenapa? Bukan karena dia tiba-tiba ganti agama KTP Kristen, bukan. Karena dia mengalami Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di situ, di dalam kehidupan dia. Tapi pada saat itu, dia berusaha untuk mengenal dia lebih lagi, Roh Kudus lebih lagi. Dan di situ juga Tuhan bukakan. And the rest is history. It's amazing. So, the main difference is whether you have truly experienced the Holy Spirit or not. That's actually the question for all of you. Apakah kita di sini cuma sebagai orang Kristen, ya udah ngikutin KTP, ke gereja dan lain-lain, dengerin khotbah just because I have to, atau memang you guys have experienced the Holy Spirit. Kenapa? Why? What is the purpose of Holy Spirit in your life? Right? This is the main point. Kenapa sih dibilangnya the perfect guide? Kenapa dibilang the perfect guide? Kenapa? Ya, the main difference adalah ini. One, He guides us to the truth. Roh Kudus membawa kita, menopang kita, memberikan kita arah kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, however when He, the Spirit of truth has come, He will guide you into all the truth. Dia yang akan membawa kita kepada kebenaran. Number one adalah, pada saat kita kenal Roh Kudus, Dia yang akan membawa kita kepada kebenaran. Wow. Bible ajarinnya gimana? Jesus is the truth, and the truth will set you free from sin, death, loneliness, whatever it is. Free from anything that is contrary to His words. Kita akan dibebaskan dari semua itu, kita akan diberikan kebenaran, dibukakan kebenaran. Gimana caranya? Pada saat kita membuka diri kepada Roh Kudus, di situ benar-benar di mana Tuhan akan membuka kebenaran kepada kehidupan kita. Tiba-tiba ayat-ayat yang mungkin tadinya kita udah sering baca nih ayat-ayat firman Tuhan, atau bisa dengerin khotbah dan lain-lain, biasa aja. Tiba-tiba Tuhan bisa bukakan hati kita, bukakan pikiran kita sampai akhirnya wow. Tiap kali kita baca, ada sesuatu revelation. And that's just amazing. Right? Itu yang benar-benar membedakan. Orang bisa baca Alkitab yang sama,
ayat yang sama, tapi efeknya bisa beda sekali karena ada Roh Kudus. Right. Lanjut lagi, number 2. Tadi number 1, He guides us to the truth. Number 2, He guides us away from sin. Dia akan membawa kita untuk menjauhi dosa, untuk mengenal dosa. Nah, tadinya, nih ya, Galatia 5 ayat 16, I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Kamu nggak akan dekat dengan keinginan daging. Oke, kita sebagai manusia perlu ini banget. Kalian pernah bayangin nggak sih sebelum kita kenal Kristus, sebelum kita kenal Holy Spirit, kita jalanin semua dosa-dosa, bohong apa segala gampang, ya kan? Mudah banget buat kita. Pada saat kita mulai mengenal kebenaran, kita mulai kayak, wow, oh ini kita nggak boleh, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Wow, ini nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Wow, ini adalah perbuatan dosa. Kita mulai bisa bedain. Dan kita mulai bisa refrain ourselves dari keinginan-keinginan daging tersebut. Itu bukan kalian, bukan pikiran kita. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Holy Spirit will guide us away from sin. Tuhan Yesus itu dia bisa berjalan di dunia ini tanpa dosa, bukan karena kekuatan daging dia, tapi karena dia berjalan dengan Roh Kudus yang ada di dalam dia. That's why walaupun dia di dunia, dia bisa tetap tanpa dosa. Right? So that's number 2. He guides us away from sin. What's number 3? He guides us to our purpose. Nah, dia akan membawa kita membukakan kepada kita punya objective in life, purpose in life, right? Why? The reason we are, right? Kira-kira kita tuh apa sih yang Tuhan udah siapin buat kita? Apa sih yang sebenarnya Tuhan pengen kita jalanin? Right? Lukas 4 ayat 18, The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Wow, karena ada Roh Kudus, Dia yang sudah membuat aku supaya aku bisa berfirman Tuhan, sharing, right? He has sent me to heal the broken-hearted. Wow, dia juga yang sudah membawa ini orang supaya dia bisa membantu memulihkan orang-orang, right? Jadi bayangin, pada saat kita mencari Tuhan, pada saat kita dekat dengan Roh Kudus, yang dilakukan adalah Roh Kudus ini, dia pelan-pelan akan buka our gift. Hal-hal apa, talent apa yang kita punya. Unlocking all the, yang kayak tadi saya bilang, saya tadinya punya New Jimny, pakai buat di jalanan doang, sekarang saya tahu, oh ternyata ini jagonya di off-road. Jalanan tanah, apa segala, ternyata mantap banget. Tiba-tiba dibukakan, unlocking all the possibilities. Nah itu yang Roh Kudus akan jalankan, lakukan kepada kehidupan kita semua. Right? He will guide us to our purpose. Di mana kita? Apakah mungkin kita jago mengajar? Apakah khotbah? Apakah pelayanan, atau mungkin membantu orang lain, right? Atau mungkin memang kita di karir, marketplace, di mana kita bisa generate that amount of wealth, di mana kita bisa benar-benar memberkati banyak orang. Atau mungkin as simple as di rumah, for example, being a good housewife, right? Being a good people, being a good kid, right? Apapun yang kita punya, dia akan bantu, dia akan bukakan dalam setiap season dari kehidupan kita. Dia akan bisa point out, this is your purpose, this is what you need to do, this is God's will in your life. Dan kita bisa benar-benar lakukan itu dengan sepenuh hati dan unlocking our full potentials. That's what the Holy Spirit is doing to your life, right? No matter what He calls us to do, He equips us to complete our mission. The Spirit was upon Jesus, enabling Him to complete His mission from God. Holy Spirit will equip dan Holy Spirit will enable us to find our purpose, to do our purpose. Right? So tadi udah ya, He guides us to the truth, Holy Spirit guides us away from sin, and He also guides us to our purpose. Nah, keempat apa nih? Keempat yang terakhir, He guides us to the will of God. Dia akan membawa kita mendekat kepada apa yang Tuhan mau. The will of God, kita nanya, Tuhan tuh maunya apa sih sebenarnya? Misteri ilahi gitu kan. Psalm 143 ayat 10, Teach me to do your will, for you are my God. Your spirit is good. Lead me in the land of uprightness. Kalau misalnya kita mau tahu apa yang Tuhan mau,
Kita dekat dengan Roh Kudus, kita enable them, right? Kita tanya pada Roh Kudus, kita coba jalanin kehidupan kita, dipenuhi dengan Roh Kudus. Di situ benar-benar Daud nanya Tuhan, tadi di ayat yang tadi, untuk mengajar dia dan untuk melit dia in the way of God, di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Jadi bukan cuma nyari yang paling gampang dalam kehidupan kita. No. Tapi kita mau jalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena saya yakin itu adalah yang terbaik buat kehidupan kita. Buat kita. No matter where God will lead us, we can trust Him to be with us every step of the way. No matter Tuhan arahin kita kemana, tapi satu hal yang saya percaya adalah dimanapun kita berada, Tuhan bisa lead us dengan Holy Spirit untuk kita bakal selalu dalam our full potential in our life. Right? So tadi, remember those 4 things. He guides us to the truth. He guides us away from sin. He guides us to our purpose. He guides us to the will of God. Right? But the question is, how to experience Holy Spirit? How to experience, gimana caranya kita bisa mengalami Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Gimana caranya kita bisa melihat the guidance of the Holy Spirit in our life? Right? Proverbs 3 ayat 5-6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Nah, ini sebenarnya semua udah jawabannya semua ada di sini nih. 1, trust in the Lord. 2, lean not on our understanding but His. Nah, ini yang kadang-kadang susah. Leaning on His understanding. Ingat ya, gimana caranya kita bisa ngerti dia punya understanding? Itu sebenarnya Tuhan udah siapin. Yaitu adalah melalui firman Tuhan. Tuhan udah siapin semuanya melalui firman Tuhan itu. Holy Spirit leads by using the words of God. Kalau mau ditanya nih, Roh Kudus yang sudah pasti, dia akan membukakan kebenaran, dia akan membukakan semua itu melalui firman-firman Tuhan. Right? Ini menurut saya menarik banget, berarti artinya ini kita bukan masalah kita dengar audible, oh Tuhan ngomong apa gitu. Oke, mungkin sometimes Tuhan melakukan itu, Roh Kudus bilang secara audible kita merasa dengar gitu ya. But for most of the part, for most people, we know what God wants, we know God's guidance, we know Holy Spirit punya guidance melalui firman Tuhan. Makanya kenapa penting banget untuk kita, untuk tahu firman Tuhan, untuk baca firman Tuhan, untuk dengerin firman. Right? Karena masalahnya kalau misalnya kita tidak pernah tahu mengenai firman Tuhan, kita tidak akan pernah yakin dengan kebenaran tersebut. Kita akan selalu, iman kita itu adalah iman karena si A bilang ini, si pendeta ini bilang ini, si C ini bilang ini. Kita nggak pernah benar-benar yakin dalam iman kita. Makanya kenapa penting banget untuk kita tahu firman Tuhan. There you go. That's how we lean not on our understanding but His understanding. Right? Not on anyone's understanding but only on God's understanding. Nah, number 3, trust in the Lord, lean not on our understanding but His, acknowledge God in all our ways. Kita harus bisa acknowledge, kita harus bisa mengetahui, realize kalau Tuhan selalu bekerja di dalam apapun yang kita jalanin. Kita mau ada di ujung dunia, kita mau ada di mana, kita mau dalam kerjaan kita mau dalam keluarga kita, you know what? God is there. Kita harus acknowledge kalau misalnya Tuhan beracara di dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. That's how Holy Spirit bisa activate, bisa berikan kita guidance in our life. But when we do that, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge Him. Resultnya apa? And He shall direct your path. Dia akan membantu kita untuk bisa berjalan di benar-benar purpose kita, bisa benar-benar apa yang Tuhan mau. But always be careful of this. Sometimes banyak orang yang susah atau misalnya mungkin yang tidak bisa membedakan antara apa yang kedagingan kita mau dan apa yang Roh Kudus ngomong dalam kehidupan kita. Nah, ini dia nih. Kadang-kadang kita menggunakan alasan Roh Kudus bilang ke saya ini. Padahal sebenarnya itu adalah apa yang kita mau. Itu sebenarnya adalah kedagingan kita. That's our wants. Bukan apa yang Tuhan mau. Makanya kenapa kadang-kadang kita banyak sekali kita yang gampang untuk kepahitan, tidak percaya lagi, kecewa. Karena kita merasa
Tuhan, istilahnya kita merasa, Tuhan ini saya mau doa gini. Tuhan saya mau dapat berkat, Tuhan saya doa supaya saya dapat berkat. Ternyata nggak dapat berkat. Terus dia bilang, aduh Tuhan jahat. Padahal sebenarnya itu adalah apa yang kita mau. Not necessarily apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Percaya deh, yang Tuhan sediakan selalu yang terbaik. Apa yang Tuhan prepare selalu yang terbaik buat kita. So, learn to do that. Learn to not just trying to do things, tapi learn to experience the Holy Spirit. Learn to let the Holy Spirit to guide our way. Right? So, karena gini, the Holy Spirit leads you. Yes, Roh Kudus yang akan menuntun kita, melead kita, memimpin kita, itu benar. Tapi Roh Kudus itu tidak memaksa kita. He does not overpower us. Kalau misalnya kita tetap ngeyel, ya udah gitu. Right? Nah, ini bedanya. He drives you, dia yang bisa menyetir kehidupan kita, tetapi dia bukan maksa kita menjadi slave, menjadi budak. Kalau lu salah ke kanan, dipecut. Enggak. Dia akan benar-benar memberikan kita authority tetap. Memberikan kita free will. Dia akan selalu ada di sana sebagai guide. Tapi yang namanya guide, itu tidak pernah ngambil alih dan memaksa. Tidak. Kita yang tetap berjalan. Makanya penting banget untuk kita bisa mengenal Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan melead kita dengan sesuatu yang sangat halus, di mana kita bisa merasakan yang namanya kedamaian. Kita bisa merasakan namanya sukacita dalam kehidupan kita. Itu karena Roh Kudus akan membawa kita, berjalan dengan kita selalu, dengan caranya yang halus. Right? Bukan memaksa. Seperti gembala domba yang baik. Domba ada banyak sekali ya. Gembala domba yang baik adalah gembala yang kalau ada satu yang miring ke kanan jauh, dia akan ke sana, dia akan pelan-pelan diarahin lagi. Dia bukan kayak, woi lu salah lu, dipukul. Kabur malah mungkin dombanya gitu. Enggak, dia malah arahin pelan-pelan lagi. Kalau misalnya ada yang mungkin nyangkut di belakang ketinggalan, dia akan cari lagi. Kalau ada yang nyasar, ada yang ngilang, dia akan cari, dia akan bawa balik. That's what the good shepherd does. Roh Kudus seperti itu. Nah, God loves you. At the end of the day, Tuhan mengasihi kita semua tahu. Tapi sebenarnya kalau ditanya, the real proof, bukti nyata akan kasih Tuhan, itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Tuhan kasih kita Roh Kudus. Karena Tuhan gak mau kita jalan sendiri, Tuhan gak mau kita nyasar, tapi Tuhan kasih kita Roh Kudus sebagai our perfect guide. Right? So, I think that's it. Hopefully this message will empower everyone. Kita makin tahu mengenal Kristus lebih dekat lagi, right? One step further, kita mulai tahu, oh Roh Kudus tuh kayak gini. Oh, ternyata Roh Kudus punya roh adalah dia akan guides us to the truth. Dia akan guides us away from sin. Dia akan guides us to our purpose. Dia akan guides us to God's will, right? Kita mulai ngerti di situ dan kita mulai tahu, oh oke, kita harus bisa bedain antara yang namanya keinginan dunia kita sama apa yang Roh Kudus, guidance dari Roh Kudus, right? So hopefully and also remember that kenapa disebut the perfect guide? Karena kalau yang guide-nya manusia masih bisa salah, masih bisa error, masih bisa salah aja gitu ya, masih bisa berdosa gitu kan kasarnya kan, kasih guide yang salah gitu. Even saya tadi ngomong soal off-road, guide-nya sejago apapun kadang-kadang dia bisa salah, dia suruh kita ke kanan dikit ternyata bisa nyeblos gitu kan. Tapi kalau Roh Kudus, He is the perfect guide. Karena dia tidak akan pernah salah. Problemnya adalah kita aja yang nggak mau jalanin. Right? So let's start to live with the Holy Spirit as our perfect guide. Thank you so much. Before we close, I want to pray for some of us yang mungkin belum terima Yesus, belum terima Roh Kudus dalam hidupnya. I think this is probably a good chance for you to open up your life, right? Opens up your heart to really accept Christ as your Savior. Let's do this. Let's pray. Dear Jesus, today I give you my life. I choose you as my Lord and my Savior. Help me, forgive me, 'cause I need you. Today I surrender all. I want to follow you. And in Jesus' name, I want to pray, amen. Let everyone be a blessing. Let everyone
be full of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit guides us in our life. I thank you Jesus, thank you Lord. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah semua berdoa. Mari semua sama-sama katakan, Amen, Amen, Amen. God bless you all. Hopefully you guys have a great week ahead. Stay safe during this pandemic. Let's stay at home as much as possible. Hopefully someday we can finally meet face to face again, right? So let's do this. Let's keep Indonesia healthy. Thank you and God bless.